Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang tersesat. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @gundulsilir. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tersesat di alam mereka tanpa tahu caranya untuk kembali. 2007. Rasanya begitu sakit kepala ini. Aku terbangun. Kulihat jam di mejaku pukul 2 dini hari. Lagi gumamku yang menahan sakit yang tak tertahankan di kepalaku. Ya, hampir sebulan ini aku sering terbangun malam karena rasa sakit di kepalaku akibat kecelakaan. Aku cukup bersyukur dapat terbangun setiap sepertiga malam. Alhamdulillah bisa sholat malam, walau aku sering tak bisa tertidur lagi, hingga membuatku sering tertidur di jam belajar di sekolah. Hari ini masih kulihat mereka-mereka yang sama, yang kulihat setiap aku terbangun malam. Malam ini aku keluar rumah, duduk di teras rumah, menatap jalan yang begitu sunyi. Ya, sama seperti malam-malam sebelumnya, dengan menahan rasa sakit di kepala yang membuatku tak bisa terlelap. Aku sering menghabiskan malamku di teras atau sekedar berjalan ke sana kemari di depan rumah. Pukul 2 dini hari, masih kulihat mereka yang tak kasat mata berbondong melayang menuju arah barat. Beberapa di antara mereka tersenyum padaku. Beberapa pula ada yang mengajakku mengikuti mereka. Kadang aku hanya tersenyum, kadang hanya mengangguk mempersilahkan, kadang juga dikagetkan oleh mereka yang mengusiliku. Kadang ada juga yang mampir menemaniku duduk di teras. Aku tahu kemana saja mereka akan pergi. Mereka akan pergi menyeberang mengganggu orang-orang yang kurang iman dan menjahili orang-orang dengan kebodohan. Mereka ini penghuni lahan yang tak jauh dari rumahku. Di lahan itu seperti rawa karena bekas sawah yang ditinggalkan. Ada beberapa pohon besar di sekitarnya. Pohon bambu pun tampak sangat rimbun. Dan banyak hewan reptil tinggal di lahan ini. Paling banyak adalah ular. Ya, mereka suka lahan ini yang kotor, lembab, sulit dijangkau manusia dan banyak hewan buas. Setiap pukul 1 sampai 3 pagi, mereka akan berbondong keluar dari tempat itu dan menakuti beberapa tempat di kampungku. Seringnya mereka keluar tepat pukul 2 pagi. Dan akan kembali menjelang subuh sekitar pukul 3 sampai 4 pagi. Lahan ini memang ada di sisi timur rumahku, hanya berjarak 2 rumah, dengan sela kebun ayahku yang terdapat jalan setapak. Jalan setapak yang selalu tampak gelap karena tak bisa dipasang lampu. Karena ada sosok kakak beradik yang tak suka terang berada di pohon nangka besar di kebun ayahku. Di tahun 2007, di kampungku masih terasa mistis, seperti ceritaku sebelumnya pada pernikahan kakakku tahun 2006. Di kampungku masih banyak yang suka melakukan hal mistis untuk hal-hal yang kurang pas. Kadang ada yang bersemedi di bukit belakang rumahku hanya untuk mendapatkan nomor untuk judi togel. Masih ada orang-orang yang mencari cara instan dengan pesugihan tuyul atau babi ngepet. Tentu saja pesugihan ini dilakukan tiap malam pula. Terkadang juga ada pencurian di rumah warga. Karena terjadinya hal-hal seperti ini, warga berinisiatif menggalakkan ronda setiap malamnya. Pernah satu kejadian bapak-bapak yang sedang ronda ditakuti dengan kejadian mistis. Mereka awalnya mencium ubi bakar dari arah bukit. Bapak-bapak ini mendatangi arah bau karena takut kalau itu pencuri yang akan beraksi. Tapi ketika berada di sekitar bukit, mereka tak menemukan apapun. Sampai mereka melihat sosok wanita bergaun putih berambut panjang berjalan dari arah berlawanan dari mereka. Bapak-bapak ini mencoba memastikan itu manusia atau bukan. Didekatilah
Tapi lama-kelamaan, wanita ini terbang melayang dan tertawa cekikikan khasnya. Sontak bapak-bapak ini berlari bersama sekencang mungkin. Ya, wanita cekikikan ini termasuk salah satu anggota gerombolan yang keluar setiap jam 2 dini hari. Aku masih ingat, di tahun itu ada pula seorang bapak parubaya yang pulang kerja larut malam. Dia melewati satu jalan kampung yang memang jarang dilewati warga karena banyak rumor menakutkan. Entah kenapa, hari itu dia melewati jalan itu. Padahal, dia seringnya jalan memutar. Memang sih, jalan itu lebih dekat dari rumahnya. Mungkin sudah lelah ingin segera sampai. Jalan ini membentuk pertigaan yang tepat di sudut pertigaan. Ada pos ronda yang lama tidak terpakai. Karena rumor-rumor di belakang pos ini, ada sungai dengan pohon bambu yang begitu rimbun. Memang, dulu di situ sering kulihat banyak genderuwo di bambu-bambu itu. Rumor menakutkan semakin dibuat setelah ada seorang anak kecil yang meninggal di gorong-gorong tepat di bawah pos tersebut, yang aliran airnya menuju sungai itu. Anak itu meninggal karena terpeleset saat hujan deras dan masuk hanyut ke selokan menuju gorong-gorong di bawah pos ronda itu. Walaupun anak itu hanyut sampai ke laut, tapi warga kampung banyak yang berspekulasi kalau anak itu meninggal akibat kepalanya terbentur batu besar yang berada tepat lubang keluar gorong-gorong itu. Itu diperkuat dengan kepala anak itu yang masih banyak mengeluarkan darah segar saat dimandikan jenazahnya. Kembali ke bapak parubaya yang pulang larut malam tadi. Bapak itu berjalan kaki dan melewati pos ronda. Yang di pos ronda, dia melihat ada seorang gadis menangis tertunduk. Bapak itu menghampiri gadis itu karena merasa kasihan sudah larut malam masih di sini, mengira gadis itu mungkin tersesat. Tapi saat ditanya, gadis itu menoleh dengan muka yang hancur berlumuran darah. Bapak itu seketika lari terbirit-birit menuju rumah. Yang bikin gempar sampai 2 mingguan, bapak itu sampai tidak mau makan, tidak mau bicara, dan tidak mau beraktivitas sama sekali. Dia seperti sangat trauma. Sampai dibawa berobat kemana saja, dia baru cerita setelah ditenangkan oleh seorang ustadz kampungku. Ya, gadis berlumur darah ini masih sama dengan gerombolan yang pukul 2 dini hari. Dulu aku tidak begitu paham, tapi setelah hampir sebulan aku selalu memperhatikan gerombolan makhluk-makhluk ini, aku baru menyadari sosok gadis ini benar-benar dia yang menakuti si bapak. Malam ini aku masih terduduk di teras. Ada satu anak kecil dari mereka yang menghampiriku dan mengajakku bermain petak umpet. Karena aku bosan, aku mengiyakannya. Aku bermain dengan anak ini. Sesaat aku terpejam untuk memberi kesempatan padanya untuk bersembunyi. Tapi saat aku terpejam, aku merasa berada di tempat lain yang tak kukenali. Aku sontak terkejut dan berusaha membuka mata. Tak kulihat lagi anak kecil tadi. Ah, apa tadi? Gumamku merasa bingung dengan yang kurasakan tadi. Sepertinya aku mengikuti anak tadi bersembunyi di alamnya. Aku merasa sedikit takut. Kuputuskan masuk rumah dan ke kamar. Aku berbaring di tempat tidur dan mencoba memejamkan mata agar tertidur kembali. Tapi, saat aku pejamkan mata, aku seperti kembali ke tempat yang tak kukenal tadi. Aku terkejut lagi, jantungku berdetak kencang. Akhirnya aku tetap membuka mata dan mengingat mata pelajaran yang akan kupelajari hari ini di sekolah. Tak lama aku dengar suara langkah kaki menuju kamarku. Pasti itu ibu. Ya, ibuku memang selalu menengok anak-anaknya di kamar masing-masing tiap malam. Ibuku membuka pintu kamarku dan melihatku tidak tidur. Aku mengatakan pada beliau kepalaku terasa sangat sakit. Yang kemudian membuat ibuku duduk di sampingku dan memijat kepalaku. Sebenarnya aku malu. Sudah jadi anak STM masih seperti anak kecil yang dininam bobokan. Aku juga sedih saat itu aku sempat tak mengenalinya dan membuatnya menangis. Maaf ibu, bukan aku sengaja.
Ibuku memicit kepalaku sambil menawarkan besok mau ke dokter lagi atau tidak. Aku katakan tidak, karena besok aku mau sekolah saja. Orang yang nabrak ini kok nggak tanggung jawab gini ya? Langsung nggak bisa ditelepon, alamatnya yang diberikan ternyata juga bukan rumah aslinya, kata ibu kepada aku. Aku hanya mengangkat bahuku tanda tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Bahkan aku mengalami kecelakaan pun, aku tak ingat sampai sekarang. Aku hanya mendengar cerita dari ibuku dan teman-temanku bahwa aku mengalami kecelakaan. Kata mereka, hari itu sepulang sekolah, aku bersama 3 teman dekatku pergi ke rumah temanku untuk mengerjakan tugas. Sepulangnya, aku dan 1 temanku naik angkot yang sama dan yang satu naik bus. Aku turun terlebih dahulu untuk transit angkot yang menuju rumahku. Ketika aku akan menyeberang, aku ditabrak oleh salah satu sepeda motor yang melaju kencang dari sisi kananku, yang ternyata si penabrak ini mengantuk dan sudah menabrak tukang becak sebelumnya. Lalu aku tak sadarkan diri. Beruntung saat itu ada kakak kelasku yang melintas, rumahnya dekat kejadian. Melihat ada kerumunan dan mendekat, dia mengatakan pada orang-orang kalau dia mengenalku. Segera aku dibawa ke rumah sakit, dan kakak kelasku menghubungi beberapa temanku agar bisa menghubungi keluargaku. Karena seperti tidak ada cedera luar dan aku sudah sadarkan diri. Aku pun diajak pulang. Dalam perjalanan, aku sempat tertidur sejenak. Saat aku membuka mata, aku melihat banyak orang mengerumuniku di tempat tidur. Aku merasa asing pada mereka dan menanyakan siapa mereka semua. Dari raut wajah mereka, tampak mereka sangat terkejut dengan pertanyaanku. Lalu seorang wanita parubaya mendekat kepadaku dan mengelus kepalaku sembari menanyakan dirinya kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Sontak wanita ini langsung menangis sesenggukan dan memelukku erat. Saat itu, ku dengar suara azan dari masjid. Aku bertanya itu azan untuk sholat apa. Ibuku menjawab itu azan sholat isya. Kata ibuku, saat itu aku segera turun dari tempat tidur dan mengambil wudhu. Kemudian sholat isya. Tapi baru saja aku menyelesaikan 4 rakaat sholat isya dan sudah salam, aku menanyakan lagi pada orang-orang apakah aku sudah sholat isya atau belum. Kemudian aku bangun dan sholat lagi. Hingga berulang-ulang. Entah berapa kali aku sholat isya, sampai aku dihentikan oleh ibuku dan disuruh istirahat kembali, dan aku pun tertidur. Dari cerita ibuku, pagi hari aku melakukan aktivitas seperti biasa yang aku lakukan setiap hari ketika akan berangkat sekolah. Aku juga menaiki bis seperti biasa, sampai ibuku mengikutiku sampai ke sekolah dan menyampaikan kepada guruku apa yang kualami kemarin. Hari itu aku ingat, guru wanita menggandengku menuju kelas. Tapi aku tak ingat sama sekali siapa guru itu. Aku disuruh duduk di bangku paling depan dari kelas itu, yang kemudian beberapa teman menghampiriku dan mengerumuniku menanyakan banyak hal kepadaku. Sungguh aku ketakutan, karena tak mengingat mereka satupun. Aku pun menangis. Guru wanitaku datang lagi kepadaku, menanyakan bagaimana keadaanku dan menanyakan namaku. Aku sungguh kebingungan saat itu. Aku baru menyadari, aku pun tak ingat siapa namaku. Aku melihat teman-teman sekitarku. Kulihat nickname di baju mereka semua. Respon aku langsung menunjuk nickname yang menempel di bajuku. Sungguh saat itu aku mulai sangat kebingungan dengan yang terjadi padaku. Aku bahkan tidak ingat aku bisa sampai ke sekolah. Kulihat sekelilingku untuk memastikan aku mengenali suasana dan orang-orang di kelas. Tapi aku tak juga ingat. Kulihat beberapa siswi di kelas tampak tertunduk dan menangis. Aku tak mengenali mereka. Untuk beberapa waktu, aku tak mengingat orang-orang, juga kejadian-kejadian sebelum kecelakaan. Butuh berbulan-bulan untuk aku mengingat kembali orang-orang. Itu pun ada yang berkenalan kembali karena benar-benar tidak bisa mengingat. Bahkan,
Banyak memori kenangan sebelum kecelakaan menghilang sampai saat ini. Tak hanya pada ingatanku. Kecelakaan ini juga berdampak pada sisi supranaturalku. Awalnya aku tak menyadari, bahkan saat awal-awal aku berusaha mengingat, aku juga tak ingat aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata, yang kadang membuatku tidak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang makhluk halus. Aku jadi sering bermain dengan mereka yang tak kusadari bahwa mereka bukan manusia. Lama-kelamaan aku ingat tentang mereka-mereka karena seringnya penampakan mereka yang tidak layaknya manusia. Aku mulai menjauh dan tidak bermain dengan mereka. Tapi hal itu menjadi jalan menembus kesadaranku untuk membuatku bingung mana alamku dan mana alam mereka. Hanya dengan aku memejamkan mata, mereka sudah bisa mengajakku menuju alam mereka. Seringkali saat latihan pencak silat, aku tak sadarkan diri karena terbawa ke alam mereka. Karena di pencak silat ada gerakan pernafasan dengan memejamkan mata. Ketika melakukannya, aku jadi seperti sering keluar dari badanku sendiri, yang mengakibatkan tubuhku ambruk tak berdaya karena ragaku yang pergi dari tubuhku. Bahkan dalam posisi berdiri, aku akan tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri. Aku selalu dibantu pelatih dan teman-teman silat agar sadar dan kembali pada tubuhku. Saat aku merasa ragaku pergi dari tubuhku, aku selalu diajak oleh sosok-sosok makhluk halus yang berbeda, di tempat-tempat yang berbeda pula. Hal ini juga berlaku ketika aku tidur malam. Sampai setiap tidur, aku selalu memeluk kitab suci Al-Quran. Karena aku takut diajak ke alam mereka saat tertidur. Pernah ketika akan tidur, baru memejamkan mata sejenak, tiba-tiba aku terkejut bukan main entah kenapa. Saat membuka mata kembali, ada sesosok wanita muda sudah berada di dekatku menggandeng anak kecil laki-laki. Mereka berpakaian seperti prajurit Jawa. Wanita mengenakan baju kemben hitam dengan bawahan jari kelurik hitam putih. Kepalanya seperti diikat sanggul khas prajurit zaman kerajaan dulu, dengan hiasan kepala berwarna emas berukir melingkar di kepalanya, dengan beberapa aksesoris tembaga khas zaman dulu. Dia juga membawa senjata seperti tombak. Begitupun dengan anak laki-laki di sampingnya, bertelanjang dada, bawahan berjarik, kepalanya berhias tembaga yang lebih indah dari wanita tadi. Anak ini begitu tampan juga tersenyum padaku. Yang kemudian si sosok wanita mempersilahkan aku untuk ikut mereka menaiki sebuah delman indah yang mereka bawa. Anak laki-laki tadi tampak sangat senang dan berusaha menggandeng tanganku. Tapi karena aku sadar mereka bukan manusia, aku menolak ajakan mereka secara halus. Bahkan aku mengatakan pada mereka, kalau aku ikut mereka, nanti orang tuaku mencariku. Sambil kutunjukkan ayah ibuku yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Si wanita hanya diam, tapi si anak laki-laki kecil tampak sedih dan kecewa. Lalu mereka hanya mengangguk kepadaku dan pamit pergi. Hal ini sering kualami setelah kecelakaan itu. Kadang mereka meminta izin mengajakku pergi. Kadang ada juga yang memaksa, yang artinya tiba-tiba ragaku dibawa ke alam mereka tanpa izinku. Dari kecelakaan ini, aku juga sering dan bisa melihat warna-warna dari seseorang yang dikatakan itu warna aura seseorang. Aku sering melihat kondisi hati dan pikiran seseorang yang muncul di sekitar tubuhnya. Tapi dari hal-hal ini, tak kusadari pula banyak makhluk-makhluk yang mudah ikut ke badanku. Sampai ada beberapa, cukup banyak lebih dari 5 sosok yang kulihat menempel di badanku. Karena terlalu sering aku terbawa ke alam mereka. Akhirnya, aku jadi makin tertarik pada alam mereka yang terlihat sunyi dan terkesan tenang. Terkadang, aku sengaja masuk ke alam mereka untuk menenangkan diri saat banyak hal yang terpikirkan. Aku seperti menemukan satu tempat yang tenang, sunyi, penuh pepohonan besar, sejuk yang sedikit lembab, tapi tak terlihat jalan keluar dari tempat itu. Yang kulihat satu cahaya hitam di ujung pepohonan yang semakin dilihat, semakin tak berujung.
Jika aku masuk ke tempat itu dengan kemauanku sendiri, aku bisa tersadar dengan sendirinya. Karena aku hanya melihat tempat itu dengan berdiri di satu titik tanpa menyusuri tempat itu. Namun ini membuatku terlena tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi. Satu ketika, kelas 2 STM masih tahun 2007. Beberapa bulan setelah kecelakaan, hari itu, aku dan beberapa teman sekelasku yang mengikuti ekskul pencaksilat diberi dispensasi untuk izin keluar terlebih dahulu karena akan mengikuti kejuaraan pertandingan silat tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan di salah satu universitas Islam di Semarang. Siang itu, kami anggota silat datang ke universitas tempat diselenggarakannya pertandingan dengan naik bus angkutan kota. Kami sampai di sana menjelang sholat Asyar. Dari halaman masuk universitas, kami menuju masjid untuk sholat terlebih dahulu. Jalan menuju masjid cukup jauh. Sekitar, kulihat banyak pohon-pohon besar yang sangat rimbun, membuat halaman universitas ini tampak sejuk, namun agak gelap karena rimbunnya pepohonan. Di belakang universitas ini, terdapat rawa-rawa dan tambak-tambak yang cukup luas. Itu karena universitas ini tak jauh dari laut. Ada beberapa bangunan yang tak terpakai karena tampak sudah hancur dan akan roboh. Sampai di masjid, kami sholat Asyar. Setelah sholat, kami menuju aula pertandingan. Aula ini terletak di lantai 3 di satu gedung universitas ini. Lantai 1 dan 2 sepertinya digunakan untuk kelas. Kami harus menaiki tangga 2 lantai untuk sampai ke area pertandingan silat. Sampai di atas, kulihat sudah sangat ramai dan para pesilat sudah bersiap untuk bertanding sesuai jadwal pertandingan mereka. Sedangkan jadwal bertandingku baru esok hari. Kulihat sekeliling tampak penuh orang, juga penuh makhluk halus bawaan dari pesilat-pesilat yang ada di situ. Aku belum melihat makhluk yang asli ada di bangunan ini. Aku segera menuju tempat bersiap untuk anggota pencaksilat dari sekolah kami. Kulihat jam di HP-ku. Saat itu sudah hampir setengah 5 sore. Setelah briefing sebentar untuk mengikuti peraturan pertandingan, aku menyempatkan diri sebentar untuk melihat pertandingan di aula besar. Sempat kulihat sosok yang amat besar berwarna hitam di dekat seorang pesilat yang akan bertanding. Entah dari mana asal pesilat itu. Kutanyakan pada pelatihku makhluk apa itu. Sepertinya itu makhluk pembantu pesilat itu. Entah apa maksudnya saat itu, aku juga kurang paham. Hampir jam 5 sore, HP-ku bergetar. SMS masuk dari satu teman dekatku. Dia dan satu lagi temanku datang ke universitas tempat pertandingan. Mereka sudah menunggu di depan masjid universitas. Aku segera turun untuk menemui mereka berdua. "Kok kalian kesini? Kenapa?" tanyaku. "Gak apa-apa, nemenin kamu aja, kasih semangat. Kan kalau besok kita sekolah gak bisa datang," jawab mereka sambil tersenyum. Dibarengi satu teman sekelasku yang juga anggota silat menyenggolku dan berucap, "Cie, besok kan ulang tahun." Aku baru ingat, besok hari kelahiranku yang juga berbarengan dengan hari kelahiran satu teman dekatku. Tapi saat itu dia tidak ikut ke universitas karena rumahnya terlalu jauh. Aku tersenyum pada kedua teman dekatku. "Oh, kalian kesini karena itu?" celetukku pada mereka berdua. Hahaha. Mereka hanya tertawa menandakan kata iya. Sampai menjelang maghrib, kami berbincang di teras masjid. Azan maghrib pun segera berkumandang. Aku dan teman-temanku segera ambil wudhu dan sholat. Selesai sholat, kedua temanku berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku mengantarkan mereka menuju gerbang universitas. Jalan menuju gerbang harus melewati pepohonan besar dan beberapa bangunan kampus yang sudah tak terpakai. Juga melewati deretan kantin kampus yang semuanya hampir sudah menutup lapak mereka. Memang agak jauh, karena masjid universitas berada jauh di belakang. Suasana kampus begitu sunyi dan semakin gelap. Ditambah, penerangan lampu tak begitu banyak dan dibuat jarak yang lumayan berjauhan.
Rimbunannya dedaunan dari pohon-pohon besar ini semakin membuat cahaya seakan meredup. Aku cukup merasa nyaman dengan kesunyian ini, sampai kusadari mereka mulai menampakkan diri hampir di semua tempat. Beberapa wanita berbaju putih berambut panjang tampak melihat ke arahku dan melambai padaku dari atas pepohonan. Sesekali terdengar suara tawa mereka. Di beberapa sudut bangunan yang gelap, nampak makhluk besar, hitam, berbulu lebat dan bermata merah. Dan makhluk-makhluk lain yang terlihat tidak utuh tubuhnya. Aku hanya melewati mereka tanpa memperdulikan mereka. Tak kukatakan pula pada kedua temanku apa yang kulihat saat itu. Ku antarkan temanku ke gerbang dan segera aku naik kembali ke gedung tempat pertandingan. Aku berlari kecil menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tiba-tiba ada yang menabrak tembus badanku. Aku berhenti dan menoleh. Satu sosok berbalut kain putih yang terikat di beberapa bagian tubuhnya dengan mata yang berdarah. Pocong melayang pelan menjauh dariku setelah menabrak menembus tubuhku. Astagfirullah, ucapku. Aku berlari lebih cepat menuju atas. Sampai terengah-engah aku berlari, semua teman pencaksilat sampai mengalihkan pandangan mereka kepada aku. Pelatihku bertanya, "Ada apa? Kok sampai terengah-engah begitu?" Iku pocong." Semua tertawa terbahak melihatku. Aku mengercitkan dahi dan duduk di depan mereka semua. "Loh, ada apa toh? Kok malah pada ketawa?" tanyaku pada mereka. Mereka bercerita. Ternyata mereka juga sudah dijahili dengan penampakan pocong ini. Entah kenapa, mungkin pocong itu hanya ingin iseng. Aku jadi ikut tertawa. Ternyata pocong itu tak hanya cari perhatian padaku, tapi pada banyak orang. Sampai pukul 9 malam, keadaan masih baik dan pertandingan berjalan dengan lancar. Aku putuskan untuk pulang dulu ke rumah dengan diantar salah satu anggota pencaksilat. Esok hari datang lagi untuk bertanding. Pagi hari yang kuingat waktu itu hari Jumat. Hari ini usiaku tepat 17 tahun. Sangat kebetulan saat itu tepat sekali dengan hari aku dilahirkan dari rahim ibuku. Hari Jumat, weton Jawa yang sama, dan tanggal yang sama pula. Setelah bersiap, aku segera berangkat ke universitas tempat diselenggarakannya pertandingan silat. Aku merasa cukup bersemangat karena hari ini hari lahirku. Walaupun belum ada teman-teman silat yang memberiku selamat, tampaknya mereka sedang fokus pada pertandingan hari ini, karena hampir semua dari kami akan bertanding maraton atau bergantian. Pagi itu cuaca sangat cerah. Terik matahari juga semakin menyengat seiring waktu yang berjalan. Hari itu, aku akan bertanding ba'da zuhur. Jadi, pagi aku masih cukup waktu untuk pemanasan sebelum bertanding. Sekitar jam 9 pagi, aku melihat dari depan masjid kampus ada sesuatu yang terbang melayang, tak tampak jelas. Aku agak penasaran dan mencoba memerhatikan kembali. Ada satu pasukan dayang mengiringi satu delman yang mewah. Mungkin ada lebih dari 10 sosok dayang berpakaian khas Jawa seperti Ratu Pantai Selatan. Aku hanya melihat selendang berwarna hijau menjulur panjang dari delman sampai ke atap masjid. Aku tak cukup bisa melihat sosok yang berada di dalam delman itu, karena posisiku yang hanya mendongak ke atas dari halaman masjid. Aku bertanya kepada temanku FR yang juga bisa melihat makhluk tak kasat mata. Apakah dia juga melihat apa yang aku lihat? "Dut, itu, lihat." Iya, kamu juga lihat. Seneng toh kamu warnanya hijau?" "Ya bukan yang kayak gitu juga, Dut. Naik yuk." Setelah sholat duha, aku dan teman yang lain memutuskan naik kembali ke lantai 3 gedung pertandingan. Sesuai jadwal, beberapa di antara kami sudah ada yang maju untuk bertanding pagi itu. Giliranku maju ke arena pun segera tiba. Aku merasa gugup. Aku duduk di depan jendela dengan kaca yang sangat besar dengan arah pemandangan dari jendela ke bawah nampak halaman kampus yang luas, nan rimbun serta masih bisa melihat masjid terutama atapnya.
karena di lantai 3. Dan yang sampai sekarang aku merasa itu kesalahanku adalah saat itu aku merasa gugup dan aku mencoba mengatasi kegugupanku dengan memasuki dunia mereka yang sunyi dan terlihat tenang. Aku duduk bersila menghadap kaca dan memejamkan mata. Kurasakan ketenangan. Aku ingat, sebelum menutup mata, aku melihat sosok yang berada di dalam delman yang diiringi dayang tadi. Dia tampak cantik dengan selendang hijaunya, melintas terbang dengan suara delmannya yang gemerincing di telingaku. Wanita itu tersenyum kepadaku. Aku balik tersenyum dan menyaksikannya hilang berlalu ke arah laut. Aku tidak begitu menghiraukannya dan segera menutup mata. Beberapa saat aku menghilangkan rasa gugupku. Aku tersadar sudah dalam keadaan terbaring dari awal posisiku duduk. Aku segera bangun dan melakukan gerak pemanasan sebelum pertandingan. Lalu aku berlari ke aula pertandingan, duduk samping pelatih menunggu giliranku. Giliranku pun tiba. Aku memulai pertandingan dengan cukup baik. Tapi, di tengah pertandingan, aku merasa tubuhku agak lemas. Mataku agak kabur melihat lawan maupun sekitar. Tanganku sesekali melakukan gerakan seperti menari, tanpa aku menyadarinya. Aku masih cukup sadar, tapi badanku seperti sudah dikendalikan. Kadang aku sambil tersenyum-tersenyum membuat kembangan dengan tangan yang menarik kemulai. Di tengah-tengah break sebentar untuk ronde kedua, aku sempat mengatakan kondisi badanku yang sulit kukendalikan pada pelatihku. Pelatihku mengatakan untuk fokus terlebih dahulu. Fokus, oke, aku harus fokus, pikirku saat itu. Pertandingan dilanjutkan, tapi sungguh ini bukan diriku. Tubuhku semakin tak bisa dikendalikan. Aku semakin menarik mulai, bahkan menggoyangkan kepalaku. Aku sangat sadar, ini bukan diriku. Selesai pertandingan, aku menuju tempat istirahat dan berganti baju, sambil memakan dan menawarkan pada teman-teman permen lollipop kesukaanku yang diberi FR tadi pagi. Setelah istirahat sejenak, aku kembali ke aula untuk menyaksikan pertandingan. Sekitar 10 menit aku menyaksikan pertandingan, aku kembali lagi ke tempat istirahat. Baru aku berbincang sambil berdiri. Tubuhku tiba-tiba merasa lemas. Aku jatuh tak sadarkan diri. Dari cerita pelatih dan teman-temanku yang saat itu berada di situ, setelah jatuh dan tak sadarkan diri, tubuhku terus bergerak seperti terus menari. Dari mataku keluar air mata yang terus mengalir. Dan aku tidak merasakan berada dalam tubuhku. Ragaku sudah berada di suatu tempat yang megah seperti kerajaan. Kulihat laut yang begitu luas. Aku merasa aku berada di suatu tempat yang jauh di dalam laut. Entah bagaimana aku bisa sampai ke sana. Waktu itu, di dalam istana, aku seperti disuruh menari tanpa henti bersama beberapa dayang berpakaian Jawa. Kami menari di hadapan wanita cantik berselendang hijau. Sepertinya wanita ini Ratu Pantai Selatan. Karena dari penampilannya sama seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Wanita ini tersenyum padaku. Aku masih menari tanpa bisa menghentikan gerakanku. Kusadari tak seharusnya aku di sini. Bagaimana bisa aku sampai sini? Aku menari dengan berurai air mata. Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tubuhku. Yang kurasakan saat itu hanya ingin berteriak minta tolong pada siapa saja. Dalam hati dan pikiranku, aku sudah sekuat tenaga untuk berteriak tolong. Tapi mulutku seperti terkunci, tak bisa bergerak. Ragaku yang diajak secara paksa ke alam bawah laut yang tak kasat mata ini. Aku dan dayang terus bergerak mulai mengikuti alunan gamelan. Sungguh aku merasa sangat takut. Aku takut tak bisa kembali. Aku takut tidak bisa melihat keluarga dan teman-temanku lagi. Air mata tak berhenti mengalir dari mataku. Aku menyerah. Aku pasrah, ya Allah, tolong bantu aku kembali. Doaku dalam raga tanpa tubuhku. Aku terus berdoa kepadanya, yang setelah beberapa lama, Allah mendengar doaku dan mengabulkannya. Tiba-tiba satu orang yang kukenal, termasuk petinggi dari perguruan pencaksilat yang kuikuti,
Beliau adalah orang yang membantuku dari awal sejak aku mengenali Jin turunan yang selalu bersamaku. Beliau datang tepat di hadapan Ratu Pantai Selatan, berdiskusi sebentar dengannya. Kemudian, menarik tanganku dan membawa ragaku pergi, terbang menaiki satu kuda berwarna putih. Kuda ini bertanduk satu, bersayap lebar seakan dapat terbang tinggi dan jauh. Tanpa bicara, aku hanya berdiam di belakang beliau dan berpegang erat. Aku sudah tak bisa berpikir apapun. Beliau mengantarku sampai ke ruangan di mana aku jatuh dan tak sadarkan diri sebelumnya. Ragaku turun dari kuda putih itu, memijakan kaki ke ruangan dengan menembus kaca besar yang berada di ruangan itu. Matur suwun sangat, ucapku pada beliau. Beliau hanya mengangguk, kemudian pergi terbang dan menghilang. Kebingunganku belum usai. Setelah ragaku dibantu kembali ke ruangan itu, aku belum bisa kembali ke tubuhku. Aku hanya berdiri di pojok ruangan itu di samping kaca besar. Ya Allah, bagaimana masuk ke tubuhku sendiri? Aku berucap dan menangis terseduh. Ketakutanku memuncak saat melihat tubuhku sendiri bergerak masih terus menari dan mengeluarkan air mata dengan mata terpejam. Kulihat pelatihku duduk bersila di hadapanku dan terdiam seperti fokus. Teman-temanku sibuk memegangku agar tak terus bergerak. Beberapa terus membantu berdoa agar aku segera sadar. Sungguh merepotkannya aku saat itu. Rasanya ingin minta maaf saat itu juga. Tapi aku belum menemukan cara untuk masuk ke tubuhku. Di ruangan itu juga, kutemui pocong yang sebelumnya meneror kami. Dia hanya berjarak sekitar 3 meter dari ragaku yang berada di pojok. Dia menatapku penuh kesedihan, seakan dia pernah merasakan apa yang kurasakan saat itu. Aku tak menghiraukannya, hanya menatapnya sesaat dan menunduk. Cukup lama, aku belum bisa masuk ke tubuhku. Sampai kulihat cahaya putih yang sangat terang dan menyilaukan di hadapanku. Tiba-tiba aku sudah kembali ke tubuhku dan tersadar membuka mataku. Ku dengar semua mengucapkan Alhamdulillah. Mereka sangat bersyukur. Aku pun bersyukur dalam hatiku. Tapi, aku belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhku sangat lemas. Benar-benar lemas. Bahkan aku hanya bisa mengedipkan mata. Menggerakkan jari pun aku belum bisa. Energiku terkuras habis tak tersisa. Pasalnya aku tak sadarkan diri dan terus bergerak sangat lama. Aku mulai jatuh dan tak sadarkan diri dari sekitar pukul 1:30 siang. Ragaku terus bergerak di alam mereka sampai menjelang maghrib. Sedangkan tubuhku masih terus lanjut bergerak sekitar 2 jam setelah ragaku kembali ke ruangan. 7:30, jam 8 malam. Aku baru tersadar, tubuhku tak bisa digerakkan sama sekali. Aku menjawab pertanyaan pelatihku dengan kedipan mata beberapa kali. Sampai pukul 10 malam, aku baru bisa menggerakkan jari-jari tanganku dan mulai sedikit berbicara. Aku ditawari pulang agar ibuku tidak khawatir, tapi aku meminta waktu sebentar lagi agar setidaknya dapat duduk. Hampir 11 malam, aku masih belum bisa bangun dan duduk sendiri dengan tegak. Tapi aku tetap meminta diantar pulang, karena di rumah tidak ada yang bisa mengabari kondisiku. Aku juga tidak mau menginap di tempat ini. Rasa takutku masih tak bisa kusingkirkan. Aku dipapah pelatihku dan satu kakak kelasku untuk jalan turun ke tempat parkir. Rasanya aku berjalan bagai melayang, karena seperti menggantungkan badanku ke dua orang, bahkan kepalaku tak dapat tegak sempurna. Aku diantar ke rumah yang sudah ditunggu ibuku di depan rumah. Pelatihku menjelaskan singkat tentang kondisiku kepada ibuku. Aku segera dibantu masuk ke kamar untuk beristirahat. Aku berbaring dan memejamkan mata dan langsung tertidur. Pagi hari, aku masih sangat lemas. Namun, aku sangat terkejut dengan kondisi kamarku yang sangat berantakan. Spray sudah lepas dan jatuh ke lantai. Selimut juga sudah di bawah. Begitu juga dengan bantal dan guling yang sudah di lantai dan sudah tak bersarung.
Ada apa denganku dalam tidurku tadi malam? Gumamku keheranan. Aku bergerak lagi tak sadar. Ini sungguh tak biasanya. Sama persis seperti hari aku pertama kali mengikuti ruqyah di sekolah. Esok harinya setelah tidur malam, kamarku juga berantakan seperti ini. Aku sangat yakin ini di luar kesadaranku. Karena biasanya aku tidur pun jarang bergerak, tetap pada posisi berbaring awal sampai aku terbangun sendiri. Akhirnya segera kurapikan kembali kamarku itu. Sampai siang tiba dan aku sudah tertidur lagi beberapa kali. Ku dengar suara teman-teman dekatku datang ke rumah, membawakan sebuah kue hari lahir dan sebungkus kado. Dengan tubuh yang masih lemas, aku menyambut mereka dengan gembira. Ternyata mereka sudah tahu kondisiku dan keadaanku kemarin. Mereka juga bercerita kalau teman sekelasku FR yang juga anggota silat hari itu kesurupan di sekolah, yang membuat heboh seisi kelas dan merepotkan beberapa guru. Aku hanya tersenyum dan berdoa semoga tidak ada lagi hal seperti itu. Aku tidak mau lagi datang ke universitas itu. Aku tidak mau lagi tersesat di alam mereka. Cukup sekali dan tak akan ada lagi. Dari kejadian itu, aku sangat trauma pada pantai. Aku bisa melihat pantai atau laut, tapi aku tak pernah mau mendekati air di pantai. Saking traumanya, pernah waktu karya wisata kampus ke Pantai Parangtritis Jogja, aku dipaksa temanku untuk masuk ke air di pinggir pantai. Aku sudah mengatakan takut dan menolak. Tapi aku dipegangi kedua temanku. Saat air pantai terkena kakiku, jantungku langsung berdegup kencang. Aku menangis ketakutan dan tidak bisa bergerak. Mereka lalu menyadari aku memang benar-benar takut, sangat trauma. Aku tidak mau pergi lagi ke alam mereka. Apapun bujuk rayunya, aku tak mau tersesat dan disesatkan. Sekian cerita horor kali ini. Nantikan kisah-kisah selanjutnya tetap di Cerita Horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.